Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Hai semua, jangan lupa like, subscribe ya guys untuk mendukung channel Mimin ini. Terima kasih. Awal mula Idul Adha, sejarah dan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Umat muslim akan merayakan perayaan Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari tersebut diwujudkan dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan setelah sholat Id. Lantas, bagaimana awal mula Idul Adha hingga kemudian dijadikan momen berkurban? Adanya penyembelihan hewan kurban tersebut diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam. Lalu seperti apakah awal mula adanya perayaan Idul Adha? Sejarah Idul Adha. Diketahui sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Hal tersebut bersandar pada sebuah kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 102 yang menyebutkan, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia atau Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?" Dia atau Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, yang menjelaskan bahwa putra yang dimaksud adalah Nabi Ismail, putra yang lebih tua daripada Nabi Ishak. Hal tersebut merupakan kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Kisahnya bermula pada suatu malam di mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail saat Ismail telah sampai pada usia sanggup bekerja dengan Ibrahim. Ubaid ibnu Umar menyebutkan bahwa mimpi para nabi merupakan sebuah wahyu. Hadis yang menyebutkan hal demikian ada dalam kitab-kitab Sithah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas Mujahid Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Atta al-Khurasani, dan Sa'id ibnu As-Salam dan lainnya. Maksud dari firman-Nya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja sama, adalah tumbuh dewasa dan dapat bepergian dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Pada saat Nabi Ibrahim membaringkan putranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim yang ada di hadapan tersebut digantikan oleh Allah dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ismail digantikan dengan kambing gibas. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 103-109. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Disebutkan oleh Ibnu Abbas, sembelihan yang diceritakan dalam ayat tersebut merupakan kurban pertama dalam itu. Menurut Profesor Bah Az-Zuhali dalam Fikih Islam Az-Zilatu Juz 4, ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah bersamaan dengan zakat dan salah hari raya. Perintah kurban sendiri tertulis dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Landasan kurban dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Kautsar ayat 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sementara itu, landasan dari As-Sunnah salah satunya disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan sesungguhnya. Iya, hewan-hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelumnya. Ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban. Adapun hukum kurban di hari Idul Adha menurut ketetapan jumhur ulama adalah sunnah bagi setiap orang yang mampu.